Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wihelmina Johanna Taho dengan NIM 211110085, kelas A, program studi Sistem Informasi. Baik, di video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu tentang pengolahan data diagnosa dokter. Jadi, kita masuk dulu ke webnya. Ini baru kita perlu loginnya. Kita akan membuat pengolahan data diagnosa dokternya itu di bagian dokter. Jadi di sini kita ganti dulu dokter, login dokter. Nah, di sini kan sudah kita buat tentang tutorial pemeriksaan lanjutan untuk bagian pasien kan di sini. Nah, di sini sudah kita buat bagian data pasiennya, mendisplay kembali data pasiennya, kemudian sudah buat formnya. Sekarang kita akan masuk pada diagnosa ini, di mana di dokter ini dia awalnya itu dia akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk bagian pasien. Setelah dia melakukan pemeriksaan lanjutan untuk pasien, dia mengupdate data jenis perawatan, lama sakit, status perawatan, dan tanggal kontrol untuk pasien yang baru melakukan pemeriksaan awal oleh perawat pemeriksa. Kemudian setelah dia mengupdate, dia akan memberikan diagnosa kepada pasien tersebut. Jadi di sini dia akan melakukan dua aktivitas lagi, yaitu memberikan diagnosa dan juga membuat resep untuk pasien tersebut. Nah, di sini kita akan membuat yang pertama itu dia ke bagian diagnosa, jadi pengolahan data di diagnosa dokter ya. Jadi di sini kita akan membuat membagi dua kolom, di mana kolom yang ini untuk mendisplay kembali data pasien yang bagian seperti ini. Nah, kemudian kolom yang di sini dia akan menampilkan data-data penyakit, kemudian kita pilih penyakit tersebut, maka dia akan menginputkan nama penyakit yang diderita oleh atau yang didiagnosa oleh dokter itu kepada pasien. Maka di sini kita akan mulai pengerjaannya di sini, di folder kerja di bagian dokter, di bagian user interface pada diagnosa. Nah, di diagnosa ini kita akan membagi layarnya. Jadi di sini div kelas, di sini row dulu. Nah, di sini dia bagi kolom, berarti col SM ini 4. Oke. Di sini juga dia 4 ya. Kita kasih sama dulu. Oke, ini 4. Nah, di sini kita akan membuat display dari TOS ya di sini. Untuk data pasiennya menggunakan TOS. Jadi di bagian sini kita ambil script untuk bagian TOS-nya di Bootstrap. Nah, ini di bagian ini kita ambil yang yang ini. Yang ini
kita copy yang pertama itu skripnya dulu. Oke, skripnya di sini kita kasih jarak dulu. Nah, di sini kita akan masukkan script dari toolsnya yang kita ambil di sini, dari sini sampai di sini. Oke, setelah sudah kita paste lagi di sini. Di tools header ini kita ganti dengan data pasien. Nah, di sini kita letakkan ID rekam medis. Jadi kita mendisplaynya di tools ini berdasarkan ID rekam medis pasien tersebut ya. Nah, di sini kita save dulu, coba kita lihat di sini. Nah, dia seperti ini. Oke. Di sini kita kasih jarak dulu pakai HR di diagnosa ini. Di bagian sini. Nah, di tools ini kita akan mendisplay datanya. Nah, untuk data yang akan kita letakkan di sini itu seperti dia sama seperti ini. Nah, dia sama seperti data pasien yang sudah kita buat di bagian pemeriksaan lanjutan di user interface ini. Maka kita ambil scriptnya saja yang bagian ini, yang bagian bodinya, somebody-nya ini. Dan di sini kan kita belum dapatkan ID rekam medisnya. Jadi kita ambil yang dari pemeriksaan lanjutan ini saja, user interface di pemeriksaan lanjutan. Kita ambil yang ini. Nah, kita ambil yang ini. Jadi kita copy ini sampai ini, kita copy ini, kita letakkan di diagnosa ini pada bagian ini. Jadi ini yang kita letakkan di sini. Ini untuk mencari ID rekam medisnya ya. Nah, ini kita sudah dapatkan variabel nilai dari variabel ID atau nilai dari ID rekam medis ini. Maka di sini kita panggil saja lebih kecil tanda tanya PHP echo. Di sini kita panggil yang ini, atau bisa juga dengan ini. Kita pakai ini saja, ini, atau variabel ID rekam medis saja, ID rekam medis, titik koma, tanda tanya lebih besar. Nah, sudah kan? Jadi kita coba refresh bagian diagnosa. Oh, ini ada kesalahan. Oke, tidak apa-apa. Kita masih lihat lagi dulu. Nah, setelah sudah kita ambil ini, kita ambil yang bagian bodinya, yaitu di sini. Kita ambil yang bagian di tools ini. Nah, di sini kita ambil yang ini, ul ini. Dari sini sampai di sini. Kita ambil, kita copy, kemudian kita letakkan di bagian sini ya. Nah, diagnosa di bagian sini. Kita letakkan di sini. Nah, sudah kan? Oke, mungkin kita kasih jarak dulu. Nah, di bagian sini kita lihat dulu. Nah, sudah. Oke, setelah sudah mungkin coba kita tes ya di sini. Jadi kita refresh. Oke, ini ada kesalahannya. Oke, ini di bagian mana? Coba kita lihat di sini. Kita klik periksa, kita klik diagnosa. Oh iya, di sini dia kirim parameter key sama dengan 7. Maka di diagnosa ini, di tombol pemeriksaan lanjutan, yang bagian tombol diagnosa ini, dia harus kirim parameter key yang berisi ID rekam medis. Jadi key
sama dengan lebih kecil tanda tanya, PHP, echo di sini variabel ID rekam medis, titik koma, tanda tanya lebih besar. Oke, coba kita refresh, save dulu. Kita save, coba kita klik di sini. Nah, sudah kan di sini dia sudah mendisplaynya di sini. Oke, setelah sudah, maka di sini kita akan membuat tombol untuk bisa memilih penyakit yang akan dipilih atau akan ditentukan oleh dokter atau didiagnosa oleh dokter. Nah, untuk penyakitnya ini kita akan menginsertnya. Jadi kita akan menginsert penyakit ke pasien tersebut. Jadi pasien tersebut dokter mendiagnosa pasien itu berdasarkan penyakit yang akan dia pilih, yang akan kita displaykan di tombol pencarian nanti, dan di situ dia akan diinsert ke tabel detail penyakit ini. Nah, ke tabel detail penyakit ini ya, data penyakitnya akan dimasukkan ke dalam sini. Maka di bagian ini kan sudah kan. Nah, bagian ini akan dibuatkan tombol searching, tombol untuk bisa memilih penyakit. Jadi kita ke bagian ini, di bagian input groups kita akan memasukkan script untuk bisa dia memilih penyakit yang akan didiagnosa oleh pasien tersebut. Nah, kita pakai tombol search yang go ini, jadi pilih go. Jadi kita ambil ini, kita copy, kita letakkan dia di sini. Nah, di sini, oke. Oke. Nah, di sini dia pakai pilih ya, pilih. Dia pilih, oke. Kemudian di sini, wait. Oke, berarti di sini karena dia memilih penyakit yang akan diinputkan atau didiagnosakan kepada pasien, maka di sini tombol ini tidak digunakan. Kita pakai select ya, kita pakai select. Jadi kita ambil scriptnya itu di sini. Di bagian input form. Ini. Input form. Nah, di sini kita pakai yang select ini. Nah, kita pakai yang ini untuk list dinamisnya supaya dia bisa berulang ya tampilannya. Ini kita pakai atau kita gunakan di bagian sini. Nah, di sini name fieldnya itu kita ganti dengan ID penyakit. Karena di bagian diagnosa ini dia bukan mengupdate, tapi dia akan menginsert data penyakit yang akan ke pasien. Jadi di sini kan dia hanya kita buat form ya. Di sini ada ID rekam medis, ada ID penyakit. Jadi kita buat pertama itu ID penyakit. Di sini kemudian dia select bintang from tabel detail penyakit ya. Tabel detail penyakit. Di sini untuk name field value-nya itu ID penyakit ya. ID penyakit. Di sini dia tampilkan nama ya. Nah, ini nama. Maka
Di sini dia tampilkan nama. Nah, oke. Setelah itu, karena kita menginsert, otomatis di sini kita harus buat form. Maka di sini dia harusnya itu tag form. Maka kita buat form method. Di sini dia post. Oke, actionnya itu dia ke kontrol ya. Dia ke kontrol. Dia akan menginsert diagnosa.php. Jadi di sini dia insert masuk, dia keluar dulu dari user interface, dia masuk ke kontrol, kemudian dia ke insert diagnosa.php ya. Ini. Oke. Berarti di sini tag formnya di bagian sini ya. Ya, di sini. Di bagian sini. Nah, kemudian di bagian sini karena dia buat form, maka di sini dia bukan hanya tampilkan ID penyakitnya dan juga ID rekam medisnya. Nah, ID rekam medis kan sudah ada. Jadi di sini kita sembunyikan saja. Di sini input ini tipenya itu kita kasih sembunyikan. Tipenya kita kasih sembunyikan di sini. Untuk name-nya itu dia ID rekam medis ya. ID rekam medis di sini. Value-nya itu dia lebih kecil tanda tanya PHP. Ini echo di sini ada variabel ID rekam medis kan, karena kita sudah dapat kan yang di atas ini di bagian ini ya. Nah, ini yaitu berisi parameter key. Oke, berarti di sini variabel ID rekam medis 2.0. Oke, sudah. Mungkin sekarang coba kita lihat. Refresh. Kita pilih go. Oh my god, identified nama penyakit. Berarti di sini bukan. Dia select penyakit. Jadi pada saat ini kita klik go. Nah, ini kan nama penyakitnya demam berdarah, ini gangguan retina, cacar air, tinnitus, radang ini dong. Oke, ini kayaknya dia terlalu kecil ya. Mungkin kita pakai 6 saja. Kita pakai 6 di sini. Nah, kemudian mungkin kita kasih MX auto. Ya, kita pakai MX auto saja. Oke. Jadi pada saat ini, nah dia seperti ini kan. Nah, di sini kita bisa memilih setelah kita pilih datanya, penyakitnya di sini kita klik pilih, maka dia akan menuju ke insert diagnosa.php. Nah, maka sekarang kita akan menuju ke bagian kontrol di bagian insert diagnosa.php. Nah, insert diagnosa.php ini kita akan masukkan scriptnya. Jadi untuk script insertnya ini mungkin saya oke, berarti di insert ini kita akan memasukkan script untuk menginsert penyakit yang akan didiagnosa oleh pasien tersebut. Maka di sini kita ambil script insertnya itu di admin, di bagian kontrol, pada bagian insert ini saya ambil yang data pasien ini saja. Jadi saya copy yang ini, kemudian saya tutup ini, saya letakkan di bagian insert diagnosa ini. Ini copy, maka di sini kita lihat yang pertama. Di sini konektornya itu dia keluar berapa kali ya? Ini keluar dari kontrol, keluar dari dokter, dia masuk ke aset, berarti 2 kali saja. Ini 2 kali, pastinya ini juga 2 kali. Oke, sekarang kita lihat apa saja yang akan kita insert untuk bagian penyakit ini.
kita lihat di sini. Nah, di sini ada dua saja ya, detail penyakit, ID rekam medis dengan ID penyakit. Berarti di sini kita letakkan yang pertama itu ID rekam medis. ID rekam medis. Oke, setelah itu di sini ID penyakit ya, ID penyakit. Nah, maka yang di sini tidak. Yang lain tidak. Oke, setelah itu dia insert into detail penyakit kan, detail penyakit. Nah, di sini ya, dia kan dua variabel saja, jadi yang lainnya itu tidak. Wait. Nah, kemudian untuk user dia kembali ke halaman indeksnya itu, dia keluar dari kontrol, dia langsung masuk ke user interface. Berarti satu kali saja dia ke diagnosa.php kan, diagnosa.php. Oke, sudah. Kemudian dia kirim parameter kan, dia harus kirim parameter berupa ID rekam medis. Jadi parameter key itu kita buatkan, misalkan ID rekam medis itu dengan parameter key kan. Jadi di sini dia kirim parameter key sama dengan variabel 1. Oke, sudah. Sekarang sudah kita buat insertnya, maka sekarang kita akan ke bagian view-nya untuk kita mendisplay penyakitnya. Jadi pada saat kita klik pilih ini, maka datanya akan diinsert ke bagian insert diagnosa.php dan dia akan display tabel dinamis di bagian ini penyakitnya. Maka kita ke bagian view ini, kita ke diagnosa.php ini, kita ambil script display tabel dinamis. Display tabel dinamis ini. Ambil yang ini. Kita ambil yang ini sampai ini saja. Oke, kita copy. Kita letakkan di bagian sini. Nah, di sini untuk tombol ubah hapusnya tidak usah. Oke. Ini juga. Ini tetap. Ini kemudian dia satu saja. Oke. Nah, di sini kita akan cari query-nya. Untuk query-nya itu, maka kita buatkan dulu di sini. Dia hanya menampilkan kita panggilnya atau kita buat query-nya itu hanya ID rekam medis dengan ID penyakit kan. Berarti di bagian sini dia select yang pertama itu detail penyakit. Panggil dulu detail penyakit .id detail penyakit ya, ID detail penyakit, koma di sini detail penyakit titik ID rekam medis kan, ID rekam medis, koma di sini detail penyakit titik ID penyakit. Oke, setelah itu kita displaykan dengan penyakit titik nama ya. Kita akan menampilkan nama penyakit kan. Kemudian from di sini data detail penyakit, koma bukan pasien, penyakit. Nah, where di sini yang berhubungannya itu tabel detail penyakit titik ID penyakit itu sama dengan di penyakit titik ID penyakit. And di sini kita mendisplaynya itu berdasarkan di detail penyakit berdasarkan ID penyakitnya kan, ID penyakit. Jadi di sini dia sama dengan kita displaynya itu berdasarkan ID rekam medisnya kan. Jadi 7 di sini kan, ID rekam medisnya 7. Maka di sini kita tampilkan di sini 7. Oke, titik koma. Di sini coba kita klik go. Nah, ini
Jadi ya, ini sudah ada penyakit ya. Ya, dia kan ada dua yang sudah ada ya. Mana yang kita lihat? Dia sudah ada penyakit yang ID rekam medis 7 ini. ID pasien, coba kita lihat di rekam medis. Ya, betul. Seharusnya ya, dia sudah diisi sisarnya. Di sini saya masuk menggunakan dokter ini, pakai dokter ini sarnya. Supaya kita bisa menginsert penyakitnya, dokter ini. Dokter Stefani Novi. Sebenarnya saya login pakai ini supaya Stefani Novi 4 ya, supaya kita bisa menginsert penyakitnya. Kalau yang lain sudah diinsert penyakitnya, maka di sini ini ya, ini sudah ya penyakitnya. Kayaknya ini belum. Yang ini, oh bukan, ini ID rekam medis 23. Ini yang belum diinsert penyakitnya. Oke, di sini. Nah, jadi pada saat kita pilih ini, maka dia akan diinsert ke bagian tersebut. Nah, maka di sini query-nya itu kita harus panggil 23. Ini parameternya, key sama dengan 23. Maka di sini kita panggilkan 23. Di sini penyakitnya sudah ada ya. Ini adalah. Nah, ini jadi ini penyakitnya belum ada. Jadi kita ambil script ini. Oke, kita ambil, kita letakkan di bagian query ini. Nah, query ini dia berisi variabel ID rekam medis ya. ID rekam medis ya. Oke. Nah, di sini dia tampilkan kolom nama ya. Di sini nama. Oke. Setelah itu kita hubungkan dengan usernya, user interface-nya di bagian mana ya? Ini di diagnosa. Kita hubungkan di bagian bawah form ini. Itu kita buatkan, kita hubungkan dulu lebih kecil tanda tanya PHP, include di sini. Dia keluar dulu, dia masuk ke view, kemudian dia masuk ke mana ya? Ini apa view ini? View diagnosa.php. Diagnosa.php, tanda kutip, titik koma, tanda tanya lebih besar. Nah, di sini kita buatkan di mana dia daftar penyakit pasien. Begini ya, kita buat seperti ini, keterangan. Jadi ini kita kasih BR. Oke, coba kita save, kita refresh di sini. Nah, ini belum ya? Yang ini tuh yang mana? Oh ya, ini. BR. Wait. Oke, jadi di sini kita pakai BR di sini supaya jarak. Oke, coba kita save, kita refresh. Nah, dia seperti ini ya. Nah, sekarang coba kita insert dulu ya, insert penyakitnya dulu. Jadi dia kurang darah ya.
contohnya. Ini kita contohnya saja ya. Dia demam berdarah. Berarti kita pilih. Ini ada kesalahan. Di bagian mana ini? Kontrol insert diagnosa 447. Oke, di insert diagnosa 4. Sorry. Di sini harusnya 2. 4 7 ID rekam medis. Ya, betul. Berarti ini sudah ya. Ini. Oke, wait. Oke, sekarang mungkin kita coba ulang ya. Berarti kita refresh dulu, kita pilih DVD, kita klik pilih. Ini ada kesalahan apa ini? Cek input di 4 dengan insert diagnosa.php di kontrol 4 dengan 7 ya. Berarti di user interface. Yang betul kan? Insert diagnosa.php. Ya, betul. Apa yang salah? Sekarang kita coba tes. Lihat di detail penyakit, datanya masuk atau tidak. ID rekam medisnya kan 23, berarti tidak masuk. Berarti ini ada kesalahan. Di yang keempat ya. Diagnosa keempat ini sudah betul kan? Oh iya, assets. Iya, betul. Oke. Coba sekarang kita refresh, kita pilih ulang lagi. Klik pilih. Nah, pasti dia sudah masuk. Kita lihat di sini. ID rekam medisnya kan 23 kan. Nah, ini sudah masuk. ID penyakitnya itu 1, ini yang ke-11. Oke, berarti ini sudah masuk. Sekarang kita buat yang setelah kita pilih, maka dia akan mendisplaynya daftar penyakit pasiennya itu di sini. Maka kita ke bagian view ya. View ini dia belum bisa terinsert. Ini ada apa ya? Padahal penyakitnya sudah. Berarti sekarang kita coba tes query ulang. Karena penyakitnya sudah terinsert, pasti di sini dia sudah ada datanya. Di sini kita buat variabel ID rekam medis itu kita pakai tahan 23 ini. Oke. 23 ya. Berarti di bagian sini kita ganti dengan 23. Coba kita klik go. Nah, ini kosong. Seharusnya kan sudah ada. Oke, sekarang kita lihat dulu. Kayaknya ini ada kesalahan. Select detail penyakit, ID detail penyakit. Detail penyakit, ID rekam medis, detail penyakit, ID penyakit, penyakit titik nama, from detail penyakit, where detail penyakit titik ID penyakit sama dengan penyakit. Ya, karena kan kita membuatnya itu berdasarkan ID rekam medis. Seharusnya dia detail penyakit titik ID rekam medis, karena di sini kita panggil itu rekam medis. Lantas di sini ID rekam medis. Coba kita klik go ya. Terus dia muncul. Nah, ini kan berarti di sini ada kesalahan, jadi kita copy ulang. Kita letakkan dia di bagian sini. Nah, di bagian sini. Di sini. Sudah kan? Belum. Berarti ini kita copy ulang lagi. Nah, kita lihat. Nah, kita ganti dari sini saja.
Berarti dia ID rekam medis ya. Oke, coba kita refresh. Nah, dia sudah muncul kan di sini. Nah, di bagian mana nih? Ini kan. Di sini tidak usah pakai TD. Ini juga tidak pakai ya. TD. Kayaknya ini juga tidak pakai. Ini juga tidak. Dia pakai BR saja. Oke. Coba kita save. Kita refresh. Wait. Ini sebenarnya kita lihat di user interface. Dia BR ya, daftar penyakit. Kita kasih BR-nya 2 supaya dia jarak sedikit dengan daftar penyakit ya. Oke. Save di sini. Kita refresh. Nah, dia seperti ini. Coba kita pilih lagi satu, dia kekurangan gizi. Jadi kita pilih. Nah, dia sudah seperti ini. Nah, sekarang kita buatnya itu dia penomoran. Jadi di sini dia 1 dengan 2. Jadi secara terurut begitu. Maka kita buatnya itu di bagian sini ya. Ini kita pakai all. Di sini kita pakai li. Dengan di sini kita pakai li. Oke, di sini kita pakai all ya. Coba kita klik refresh. Nah, harusnya di sini 2, dia bukan masuk semua di 1. Berarti kayaknya kita salah penempatan. Oke, mungkin kita ganti. Ya, dia seharusnya di bagian displaynya. Ya, betul. Nanti kita save, kita ke view. Dia harusnya di sini. Jadi coba kita pakai di sini all ya. All. Di sini all. Di sini li ya. Li. Di sini juga. Ya, di sini. Oke, selanjutnya di sini all. Oke, kita save. Coba kita refresh. Nah, di sini 1 semua. 1. Coba kita pakai ul saja ya. Ul. Refresh. Nah, jadi kalau pada saat kita pilih dia cacar air, kita pilih-pilih saja. Nah, tapi ini di sini dia jarak. Sebenarnya ini penomoran. Berarti begini saja. Kita pakai nomor saja. Jadi di sini kita tambahkan penomoran di sini. Jadi dia variabel nomor. Di bagian sini variabel nomor itu sama dengan 1. Jadi kita trade-nya di sini. Di sini ya, atau di sini? Di sini. Variabel nomor ini titik. Ini titik, ini variabel nomor plus ya. Ini. Oke. Kita coba saja ya. Ini jadi atau tidak ya? Coba kita refresh. Nah, sudah kan dia seperti ini. Jadi kita coba lihat di bagian sini detail penyakit ya. Mana sih? Oh, ini. Pasti sudah banyak. Ini ada banyak, ada 3 memang kan masuk semua. Oke, untuk ini sudah. Sekarang kita jadi sekarang saya lupa, seharusnya di sini dia harus ada tombol kembali supaya setelah sudah dilakukan diagnosa maka dokter bisa kembali ke monitoring pemeriksaan ini ke monitoring pemeriksaan lanjutan.
seperti itu. Maka dia klik diagnosa, maka di sini di bagian tools ini kita buatkan script untuk kembalinya. Tools ya. Bagian mana ya? Iya. Bagian bawah script. Oh ya, bawah script. Oke. Di sini kita buatkan tag E untuk kembali. Jadi kembali. Oke. Jadi kita klik save seperti ini. Nah, dia seperti ini. Nah, di sini kita buatkan href-nya. Jadi dia kembali ke, kalau kita klik ini, dia kembali ke user interface pada pemeriksaan lanjutan dengan dia kirim parameter itu ID pemeriksaan. Maka di sini dia keluar dulu, atau ya dia keluar dulu ke user interface. Bukan, dia langsung user interface, kemudian dia ke pemeriksaan lanjutan.php dengan dia kirim parameter lebih kecil tanda tanya php echo sama dengan variabel ID rekam medis, titik koma tanda tanya. Oke, seperti ini ya. Coba diagnosa, dia klik kembali. Oh, user interface-nya double. Oh, berarti dia tidak, dia langsung ke pemeriksaan lanjutan. Jadi kita save, coba kita refresh, klik kembali. Nah, dia kembali seperti ini. Nah, sekarang kita buat buttonnya ya. Jadi dia kelas ini btn block, kita kasih block supaya dia penuh. btn info. Oke, save, kita refresh, kita klik diagnosa. Nah, dia seperti ini. Jadi kita klik kembali, maka dia kembali. Oke, setelah itu selanjutnya kita akan di diagnosa ini mungkin pastinya kan dalam proses penginputan atau penginsertan data pasti ada kesalahan kan. Nah, kayak di sini kita akan buatkan untuk bagian untuk hapusnya, tombol hapusnya. Untuk tombol hapusnya itu saya pakai di Bootstrap di bagian ini ya. Kita ambil yang pakai icon saja. Jadi grafik lagi dan icon. Kita pakai yang bagian web application mungkin. Kita coba yang baru. Ini ada X atau tidak ya? Oh, ini kurang bagus sih. Kita pakai yang ini saja. Action. Kita coba yang bagian mana nih? Nah, kita pakai yang ini, highlight of. Coba kita try it di bagian sini. Nah, kemudian di sini kita ambil yang ini, style ini, kita copy. Di sini 16 ya. 16. Kita copy yang ini. Kita letakkan dia di bagian view sini. Nah, dia di bagian ini ya. Oh ya, kita tambahkan ini. Kemudian kita tambahkan tag E-nya di sini. Tag E
Ini juga dia tambahkan tag i penutup. Nah, di sini kita kasih href, itu dia keluar dari sini, dia masuk ke kontrol, dia ke delete diagnosa.php kan, php. Oke. Di sini coba kita lihat dulu. Di sini kita refresh. Oh ya, kita belum ambil linknya ya. Link ini. Kita ambil link ininya dulu. Kita simpan di CDN-nya. CDN. Offset. Bukan ini. Ini CDN B4. Nah, di sini kita save. Oke, mungkin kita kembali dulu. Oh iya, ternyata saya melupakan satu di bagian ini ya. Di sini harusnya kan dia ke delete dengan diagnosa itu, dia kirim parameter key itu sama dengan lebih kecil tanda berisi apa, variabel ID rekam medis itu, ID rekam medis dan lebih kecil ini. Dan di sini dia kirim parameter R yang berupa ID penyakit lebih kecil tanda tanya. Jadi di sini kita misalkan ID penyakit itu kita kirim dengan parameter R. Jadi variabel ID penyakit, koma, tandanya lebih besar. Nah, dia seperti ini. Oke, sudah. Mungkin kita save dulu. Coba kita refresh ya. Ini sudah muncul atau belum? Nah, dia sudah muncul kan? Mungkin dia agak, kita kasih jarak sedikit atau ya, dia agak berdempetan. Jadi kita kasih jarak sedikit di bagian sini. Nah, di sini pada saat kita klik hapus, dia divide variabel R ya. ID penyakit atau ID detail penyakit? Kayaknya ID detail penyakit. Jadi kita save. Coba kita refresh. Oh iya, karena ada ID penyakit, maka wait. Oh, ternyata ada ini ID detail penyakit, ada kesalahannya. Nah, di sini saya lupa, ini untuk kita mengatasinya agar tidak kesamaan saja, jadi kita ubah ini data 2, ini juga data 2, ini data 2, ini juga data 2. Jadi di sini dia bukan kirim ini, tapi dia kirim variabel echo, di mana ada variabel D2, dia berisi ID detail penyakit. Nah, jadi kita save, coba kita lihat ya. Kita refresh, jadi klik ini. Nah, dia kirim parameter key sama dengan 23 dan R sama dengan 13. Nah, sekarang kita lanjut kita masuk ke delete. Maka dia ke kontrol di delete diagnosa ini, kita ambil script dari admin saja di bagian kontrol. Di bagian delete kita ambil dari delete data obat. Jadi kita copy ini, kita letakkan di bagian kita tutupin dulu. Kita letakkan di bagian kontrol di dokter, di kontrol di delete diagnosa ini. Kita copy. Nah, di sini dia keluar 2 kali ya, karena dia keluar dari kontrol, dia keluar dari dokter, dia masuk ke aset. Jadi dia 2 kali. Ini juga dia 2 kali. Nah, di sini dia kirim variabelnya itu ada 2 ya. Jadi variabel
N dan juga variabel R. Key dengan R ya. Key dengan R. Jadi di sini ya ini key. Berarti dia delete from detail penyakit where ID detail penyakit. Nah, di sini kita ganti saja. Di sini dia variabel key ini kan variabel parameter key ini kan variabel berisi nilai ID rekam medis kan. Kalau parameter R dia berisi nilai ID detail penyakit kan. Jadi di sini ID detail penyakit. Oke, jadi di sini ada detail penyakit yang berisi variabel ID detail penyakit. Nah, ini kan. Nah, setelah itu dia mengalihkan halaman kembali ke indeks. Itu dia ke user interface, dia kembali ke diagnosa.php dengan dia kirim parameter key sama dengan variabel. Maka dia kembali ke diagnosa.php dengan dia kirim parameter key sama dengan variabel ID rekam medis ini. Oke, sekarang kita coba dulu. Kita refresh. Coba kita hapus ini, kita klik. Nah, dia sudah hapus kan? Kita klik, dia sudah hapus. Oke, ini kita tambah, coba kita tambah, contohnya kita tambah salah ya. Dia kanker paru-paru. Nah, pada saat kita klik, dia terhapus kan? Oke, berarti sudah ya. Tadi jadi contohnya saya contoh lagi cacar air, kita pilih. Nah, kita hapus penyakit cacar air ini. Nah, dia terhapus kan? Nah, di sini juga dia sudah kembali, jadi kita klik, dia kirim parameter. Oke, mungkin hanya itu saja yang saya ketahui dari membuat tutorial, yaitu tentang pengolahan data diagnosa dokter. Mungkin ada kesalahan selama proses penjelasan dan juga selama proses pengerjaannya. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.